Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan untuk perkuliahan kita mata kuliah Pancasila dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurangan atau apapun. Mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila ini merupakan satu dasar negara bagi kita semuanya bangsa Indonesia. Nah, tentunya di dalam proses penyusunan Pancasila ini tidak secara instan, tetapi melalui berbagai macam proses yang dilalui oleh para founding father, oleh para pendiri bangsa kita ini. Pak Karno pernah mengatakan, jadi Soekarno itu pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah memiliki fungsi yang beragam dalam kehidupan. Ini menurut Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan bahwa Historia Vitae Magistra, sejarah memberikan kearifan. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Soekarno ini menjadi salah satu pijakan bahwa kita sebagai generasi bangsa jangan sampai meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar itu bangsa yang tetap mengingat sejarah dari bangsanya. Nah, konsep dan urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila itu merupakan filsafat bangsa Indonesia yang mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara atau the founding fathers ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Nah, sebagai hasil perenungan mendalam dari para founding father bangsa, Pancasila memiliki nilai penting bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi Pancasila itu merupakan hasil perenungan dari para founding father, pendiri bangsa. Tentunya dengan menggali nilai-nilai luhur yang ada pada bangsa kita, yang ada dalam negara kita, yakni negara Indonesia. Kemudian dalam sila Pancasila juga tercermin konsepsi dan cita-cita bangsa Indonesia. Tanpa konsepsi dan cita-cita yang jelas, maka sebuah bangsa berada dalam situasi bahaya. Ini menurut Pak Karno pada tahun 1989. Jadi Pancasila itu kalau kita perhatikan dari berbagai macam sila yang ada di sana, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, itu merupakan konsep, ya, itu merupakan konsepsi dari cita-cita bangsa Indonesia, dari cita-cita yang luhur. Nah, bangsa yang besar itu harus memiliki sebuah konsep dan juga cita-cita yang jelas. Jika suatu bangsa itu tidak memiliki konsepsi di dalam hidup atau
keberlangsungannya juga tidak memiliki cita-cita yang jelas, maka secara otomatis negara tersebut sedang ada dalam kondisi bahaya. John Carner itu mengatakan no nation can achieve greatness unless it believe in something and unless that something has moral dimension to sustain a great civilization. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayai itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Disebutkan oleh Majid dalam Latif tahun 2011. Jadi sebuah bangsa itu harus memiliki sesuatu yang dipercayai, sesuatu yang diyakini, memiliki satu keyakinan penuh untuk menopang sebuah peradaban yang nantinya akan dilahirkan oleh bangsa tersebut. Nah, kalau tidak, maka tidak mungkin sebuah bangsa itu bisa menjadi bangsa yang besar serta memiliki peradaban yang tinggi. Itu tidak mungkin. Ya samalah dengan kita sebagai manusia ini. Ketika kita ingin menjadi seorang yang sukses, berhasil, menjadi orang yang besar di masa yang akan datang, tentu harus ada cita-cita yang kita gantungkan sebagai sebuah motivasi, dorongan bagi kita untuk bekerja secara keras supaya kita bisa meraih cita-cita tersebut. Ketika seseorang tidak punya cita-cita tersebut, tidak punya sebuah cita-cita, juga tidak memiliki satu nilai yang dipercayai, di mana nilai-nilai tersebut memiliki dimensi-dimensi baik secara moral maupun spiritual, maka tentu dia tidak akan bisa atau tidak akan memiliki semangat yang begitu besar untuk meraih mimpi yang dia inginkan. Sama, bangsa pun juga demikian. Nah, selama Pancasila masih tetap mengakar kuat dalam jiwa bangsa Indonesia, Pancasila akan tetap berjaya sepanjang masa. Hal ini disebabkan karena Pancasila tidak hanya sekedar confirm and deepen identitas bangsa Indonesia. Lebih dari itu, ia adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Jadi keberlangsungan Pancasila itu ya tergantung pada warga negara Indonesia. Selama warga negara Indonesia atau orang-orang yang tinggal di negara Indonesia ini masih memiliki semangat yang kuat di dalam mempertahankan Pancasila, maka tentu Pancasila akan tetap berjaya. Sebaliknya, manakala Pancasila itu tidak mengakar kuat di dalam diri bangsa Indonesia, utamanya adalah warga negara Indonesia yang tinggal di negara ini, maka secara otomatis bisa dipastikan bahwa Pancasila itu akan memudar. Nah, bagaimana dengan sejarah lahirnya Pancasila? Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, tetapi ia lahir dari proses yang panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan melihat pengalaman perjuangan bangsa lain. Jadi Pancasila bukan merupakan produk instan, tetapi Pancasila ini sesungguhnya sudah ada bahkan jauh sebelum bangsa ini lahir. Artinya Pancasila itu digali dari
nilai-nilai luhur, konsepsi-konsepsi luhur yang ada di bumi Nusantara ini. Sehingga Pancasila itu benar-benar cocok sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Nah, kalau dilihat dari sisi proses kesejarahannya, maka perumusan konseptualisasi Pancasila itu dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada saat sidang BPUPKI yang pertama itu, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua BPUPKI, dia menyodorkan pandangannya yang kebanyakan gagasannya itu sesuai dengan satuan sila Pancasila. Jadi pada saat itu Rajiman Widyo Diningrat ini memberikan stimulus kepada para peserta sidang supaya mereka menggali dari nilai-nilai luhur bangsa ini tentang sebuah dasar negara yang dasar negara itulah nanti akan menjadi landasan pijakan bagi seluruh bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, pada sidang ini ada 3 orang tokoh yang secara beruntun itu kemudian menyampaikan gagasannya. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno itu menyampaikan pandangan tentang dasar negara yang nantinya akan digunakan oleh bangsa Indonesia ini, di mana dia menyebut prinsip yang ditawarkannya itu yang jumlahnya ada 5 dengan sebutan Pancasila. Karena itulah pada tanggal 1 Juni, meskipun saat itu Indonesia belum merdeka, maka 1 Juni karena itu merupakan hari di mana pertama kali nama Pancasila itu kemudian dikemukakan oleh Presiden oleh Soekarno, maka diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, karena berbagai macam usulan yang begitu banyak, maka pada saat itu juga dibentuk panitia 9 ya, yang diketuai oleh Soekarno dan juga wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Terus kemudian menggodok berbagai macam usulan yang nantinya akan melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 2 Juni 1945. Nah, rumusan Pancasila itu ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disahkan pada tanggal 18 Agustus 45, dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946. Undang-Undang 45 itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, pembukaan UUD 45 itu memuat cita-cita kenegaraan atau state side dan cita-cita hukum atau Reich
Said yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, 5 dasar negara terdapat di dalam pembukaan alinea keempat. Tetapi nama Pancasila itu tidak terdapat secara eksplisit. Secara ideologis, dasar negara yang 5 itu ya Pancasila. Bagaimana rumusannya? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2, keadilan yang adil dan beradab. Dan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, ada kesalahan ketik ya. Jadi yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah rumusan jadi. Ya, rumusan jadi. Saya ketik. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah rumusan dari Pancasila yang telah fix sampai dengan detik ini. Syukron jazilan ala husni ihtimamikum. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.